Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mahnot dengan NPM 22051080 Di sini saya ingin menjelaskan di video ini bahwasanya tugas dari mata kuliah praktikum GAL, Geomorfologi Analisis Landscape, yang mana kami mendapat yaitu kelas 01 dengan jurusan Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syakwala. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan lahan kars dan bentuk-bentuk lahan kars. Nah, yang pertama kita mengetahui bahwasanya lahan kars terbentuk melalui proses pelarutan batuan karbonat seperti batuan gamping dan oleh air yang mengandung karbon dioksida atau yang dengan istilah CO2. Proses ini menghasilkan berbagai bentuk lahan yang unik, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Dan beberapa hal yang kita bahas di sini yaitu proses pembentukannya. Ada beberapa proses pembentukannya, seperti yang pertama, baik untuk proses pembentukan lahan kars, yang pertama adalah batuan karbonat sebagai dasar. Lahan kars terbentuk terutama pada batuan karbonat seperti batuan gamping, dolomit, dan marmer. Batuan-batuan ini mengandung kalsium karbonat CaCO3 yang larut dalam air yang sedikit asam. Kemudian yang kedua yaitu pelarutan oleh air asam. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah menyerap karbon dioksida dalam kurung CO2 dari atmosfer dan tanah dan membentuk asam karbonat dalam kurung H2CO3 yang lemah. Kemudian air yang asam ini meresap ke dalam retakan dan celah batuan karbonat, melarutkan kalsium karbonat melalui reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut melarut ini memperbesar retakan dan celah dan membentuk jaringan saluran bawah tanah. Selanjutnya, bentuk-bentuk lahan kars. Yang pertama ada bentuk lahan permukaan, dolin atau sinkroili. Depresi berbentuk corong yang terbentuk akibat ambesan tanah karena pelarutan batuan di bawahnya. Kemudian ukuran dan bentuknya bervariasi dari kecil hingga besar. Kemudian ada uvala, yaitu gabungan dari beberapa dolin yang saling berdekatan dan membentuk depresi yang lebih luas dan kompleks. Kemudian selanjutnya ada polgi atau dataran luas yang terbentuk akibat penggabungan beberapa uvala, seringkali memiliki sungai bawah tanah dan sumber mata air. Kemudian ada kerin atau lapis, yaitu alur-alur dangkal dan tajam pada permukaan batuan akibat pelarutan dan menciptakan tekstur permukaan yang kasar dan tidak rata. Yang terakhir ada bukit kars. Bukit-bukit yang terbentuk dari batuan karbonat yang tahan terhadap pelarutan. Bentuknya bervariasi dari kerucut hingga menara tower atau tower kars. Kemudian ada kedua, yaitu bentuk lahan bawah permukaan. Yang pertama, goa, yaitu saluran bawah tanah yang terbentuk akibat pelarutan batuan, seringkali dihiasi dengan stalaktit atau stalagmit atau dan ornam gua lainnya. Kemudian sungai bawah tanah, aliran air yang mengalir melalui saluran-saluran bawah tanah, merupakan bagian penting dari sistem hidrologi kars. Kemudian ada mata air kars, sumber air yang keluar dari bawah tanah melalui retakan atau celahan batuan, seringkali memiliki debit air yang besar dan stabil. Selanjutnya ada jenis-jenis kars berdasarkan bentuk bukitnya. Yang pertama ada kerucut kars, dalam bahasa lain kegel kars. Kerucut kars adalah bukit-bukit kars yang berbentuk kerucut dengan lereng yang curam. Bentuk ini terbentuk akibat proses pelarutan dan erosi yang selektif pada batuan karbonat. Proses pembentukan kerucut kars melibatkan pelarutan batuan karbonat oleh air asam yang menghasilkan retakan dan celahan.
Erosi kemudian mengikis bagian-bagian batuan yang lebih lemah, meninggalkan bagian yang lebih keras sebagai bukit-bukit berbentuk kerucut. Kemudian ciri-cirinya berbentuk kerucut dengan lereng curam, terdiri dari batuan karbonat seperti batu gamping, seringkali dikelilingi oleh depresi atau dataran rendah. Kemudian ada menara karst. Adalah bukit-bukit sisa hasil pelarutan batuan karbonat yang berbentuk menara dengan sisi-sisi yang vertikal atau hampir vertikal. Mereka menjulang tinggi dari dataran rendah sekitarnya, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Menara karst seringkali memiliki puncak yang sempit dan curam. Proses pembentukannya, menara ini melibatkan proses pelarutan batuan karbonat yang intensif oleh air asam. Pelarutan ini terkonsentrasi di sepanjang retakan dan celah vertikal dalam batuan yang secara bertahap memperbesar dan memperdalamnya. Seiring waktu, pelarutan dan erosi menghilangkan batuan di sekitarnya, meninggalkan sisa-sisa yang lebih tahan dalam bentuk menara. Proses ini berlangsung sangat lama dan dipengaruhi oleh faktor iklim, jenis batuan, dan struktur geologi. Kemudian yang terakhir adalah karst mesa, yaitu bukit atau dataran tinggi yang terisolasi dengan puncak datar dan sisi curam. Biasanya mesa terbentuk oleh erosi diferensial, di mana lapisan batuan yang lebih keras melindungi batuan yang lebih lunak di bawahnya. Karst mesa memiliki pembentukan, yaitu pembentukan karst mesa melibatkan kombinasi proses erosi dan karstifikasi. Erosi mengikis batuan di sekitar dataran tinggi, meninggalkan sisa lebih tahan dalam bentuk mesa. Karstifikasi melarutkan batuan karbonat, menciptakan fitur-fitur karstik dan permukaan di bawah permukaan mesa. Proses erosi dan karstik yang berlangsung lama menyebabkan terbentuknya karst mesa. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.